إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Baik Bapak Ibu, kemarin kita sudah sampai mana? Kemarin materinya sampai mana? Kosakata populer ya. Kosakata populer. Coba sebelum kita lanjut ke tasrif ya, ada yang mau baca kosakata populer bagian pertama ini dari huruf jar, huruf athof, kata tunjuk, isim mausul dan kata dhorof, keterangan dhorof zaman. Silakan. Boleh coba ya. Warto ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Min dari ila kepada, an tentang ada di atas, fi di dalam, hatta sehingga, fi dengan, lila kaki, wa dan summa kemudian, fa maka lakin tetapi, bal bahkan, au atau am atau, ada ini lelaki, hadhihi ini perempuan, dzalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haula mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana, alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, qabla sebelum, ba'da Sebelum, ba'da, sesudah. qabla sebelum, ba'da sesudah, inda ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Ya, Gitu ya, terus. Barakallah. Naiknya tuh di yauma, naiknya di yauma. Coba di Qabla sebelum, ba'da sesudah, indah ketika, al-an sekarang. Baru naik. Yauma hari, laila malam, sobang pagi, nahar siang. Gitu. qabla sebelum, ba'da sesudah, indah ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Gitu ya tadi. Iya, bagus. Selanjutnya, silakan yang lain. Ini dhorof, dari mulai dhorof makan, keterangan tempat. Silakan. Pak Gunarso. Ya, Ustaz, siap. Kan. Amama di depan, waro'a di belakang, pokok di atas, tahta di bawah, indah di sisi, baina di antara, haula di sekitar, ma bersama. Inna sungguh, innama sungguhannya, anna sungguh, annama sungguhannya, la sungguh, kata sungguh, la sungguh, kata sungguh. In kalau, ketika, idza apabila, ama adapun, ima adakala, lama kenapa, lama Ketika. lama ketika, man barang siapa,
La tidak, laisa bukan, lam belum, lan tidak akan, illa kecuali, ghoro selain, tuna selain, siwa selain. Ahal apakah, ayu yang mana, ana di mana, ana dari mana, mata kapan, lima kenapa, kam berapa, kaifa bagaimana. Iya, bagus. Domir sudah belum ya? Nah ini, domir. Tuh, belum. Belum ya? Belum Ustaz. Baik. Sekarang kita hafalin domir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa diyahum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami. Huwa diyahum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami. Sudah hafal? Wadiyahum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami. Sudah hafal? Silakan yang sudah hafal. Ya, sudah Pak Ustadz saya. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadiyahum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nanu kami, ana saya, nanu kami. Bagus. Selanjutnya, domir kepemilikan. Kitabuhu, kitab dia. Kitabuhum, kitab mereka. Kitabuka, kitab kamu. Kitabukum, kitab kalian. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Ini domirnya di akhirnya ini ya. Hu, kemudian hum, ya, kemudian ka, kemudian kum, ya. Yang akhir-akhir ini ya, kemudian na. Ini domirnya. Kitabuhu, kitab dia. Kitabuhum, kitab mereka. Kitabuka, kitab kamu. Kitabukum, kitab kalian. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Nah, silakan yang sudah hafal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Saya hadir. Ya, Maaf. lupa Bu. Telat. Iya. Ya. Silakan yang sudah hafal. Boleh saya Pak? Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari huwa apa dari kitabuhunya? Kitabuhu, kitabuhunya. Pada kitabuhu, kitab dia, kitabuhum, kitab mereka,
Kita buka kitab kamu, kita hukum kitab kalian. Kita berseraya, kita buna kitab kami. Dorobahu memukul. Udah, cukup. Ya, saja. Situ aja. Ya. Baik. Selanjutnya domir objek. Ini domir objek ini hampir sama seperti domir kepemilikan. Bedanya kalau domir objek dia nyambungnya dengan kata kerja. Ya. Dorobahu memukul dia. Dorobahum memukul mereka. Dorobahum memukul dia. Dorobahum memukul mereka. Dorobaka memukul kamu. Dorobakum memukul kalian. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Ya, silakan yang sudah hafal. Coba Pak Ustadz. Pri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dorobahu memukul dia. Dorobahu memukul mereka. Dorobaka memukul kamu. Dorobaku memukul kalian. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Dorobani. Lagunya. Gimana Ustaz? Ya, Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Ya, cukup. Ya, nggak bisa. Apa-apa. Baik, yang keempat domir subjek. Domir subjek. Ini juga melekat pada kata kerja, tapi kata kerja lampau. Domir subjek lampau. Pelaku lampau. Ya, pertama doroba. Nah, kalau doroba ini tidak terlihat domirnya. Artinya dia memukul. Doroba dia memukul. Ya, jadi kalau tidak terlihat domirnya berarti domirnya dia. Dorobu mereka memukul. Ini domirnya wawu alif. Wawu alif. Mereka. Dorobta kamu memukul. Ta itu kamu. Dorobtum kalian memukul. Tum kalian. Dorobtu saya memukul. Tu saya. Dorobna kami memukul. Dorobtu saya memukul. Dorobna kami memukul. Ya, silakan. Silakan. Lagi. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Doroba dia memukul. Dorobu mereka memukul. Dorobta dia memukul. Kamu memukul. Kamu memukul. Dorobtum kalian memukul. Dorobtu saya memukul. Dorobna kami memukul. Dorobtu saya memukul. Dorobna kami memukul. Ya, bagus. Maaf Ustaz, mengecil suaranya ada ini di rumah.
Terakhir domir subjek sedang. Domir subjek sedang. Kata kerja sedang. Yadribu dia memukul. Domirnya mana? Ya. Nah, domirnya itu awalan ya. Asalnya doroba. Yadribu dia memukul. Yadribuna mereka memukul. Domirnya mana? Waunun. Ya, 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 unun. wawu Unun. nun. Ya, wawu nun. Tadribu kamu memukul. Domirnya Tak. Tak. Tadribuna kalian memukul. Domirnya Tak dan unun. ya. Adribu saya memukul. Domirnya Alif. Alif. nadribu kami memukul. Domirnya Nun. ya. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Silakan. Silakan. Yang sudah hafal. Yadribu dia memukul. Yadribuna mereka memukul. Tadribu kamu memukul. Tadribuna kalian memukul. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Silakan. Halo. Pak Suwardi. Bu Dede. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tatribu Ya, yadribu Yadribu dia Yadribu dia memukul. yadribuna Yadribuna mereka memukul. Tadribu kamu kamu memukul. Tadribuna Adribuna kalian memukul. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Iya, bagus. Mumtaz. Baik, Kok Pak? sekarang sampai domir dulu ya. Insya Allah minggu depan masuk ke tasrif. Tasrif. Baik, Pak Ustadz. Baik. Sekarang praktek ya. Kita akan latihan membaca teks kitab Safinatun Najah. Kita sampai bab niat ya. Ya. Ya, ini sebagian jadi PR cuma kita jelaskan di sini ya. Oke, siap. Siap. Oke. Perhatikan cara membacanya dulu ya. Iya, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. An-niyatu salasu darajatin. In kanat as-salatu fardhan wajaba qasdul fi'li wat ta'yini wal fardiyati. Wal fardiyati. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan qaratibatin au dzati sababin wajaba qasdul fi'li wat ta'yini. Tak ini. Ya, 3 baris dulu ya.
Faslun fasal aniyatu adapun niat salah sudarojatin adalah 3 derajat. Niat itu ada 3 derajat, gitu terjemahannya. Niat itu ada 3 derajat. Aniyatu adapun niat salah sudarojatin adalah 3 derajat. In jika kanat adalah as-sholatu sholat fardon fardu, ya, jika sholatnya adalah fardu, jika keberadaan sholatnya adalah fardu, wajibah maka wajib qasdul fi'li menyengaja perbuatan sholat. Wat ta'yini dan menentukan jenis sholat. Menentukan jenis sholatnya. Sholat zuhur atau sholat asar gitu. Wal fardiyati dan menyengaja kefarduannya. Fardu atau sunnah. Ya, qasdu itu menyengaja. Qasdu al-fi'li. Menyengaja perbuatannya. Jadi dia itu melakukan sholat itu dengan kondisi sadar. Gitu. Wa in dan jika kanat adalah sholat nafilatan sunnah. Ya, jika sholatnya adalah sunnah muaqqatatan yang di waktu. Sholat sunnah yang di waktu, yang memiliki waktu maksudnya. Ya. Ya, contohnya apa? Sholat sunnah yang memiliki waktu. Karotibatin seperti rawatib. Sholat rawatib itu sholat qobliyah ba'diyah. Sholat rawatib itu kan punya waktu. Kapan waktunya? Sebelum sholat fardu dan setelahnya. Setelah. Au dzati sababin atau memiliki sebab. Au atau dzati memiliki sababin sebab. Sholat sunnah yang memiliki sebab contohnya apa? Sholat gerhana. Sholat gerhana. Karena sebab ada gerhana maka disunahkan sholat. Wajaba maka wajib qasdul fi'li menyengaja perbuatan wa ta'yini dan menentukan jenis sholatnya. Jadi kalau sholat sunnah yang wajib disengajakan, maksudnya sengaja dihadirkan di dalam hati 2, yaitu menyengaja perbuatannya dan menyengaja jenis sholatnya. Ya, sholatnya sholat rawatib atau sholat kusuf atau khusuf itu harus dihadirkan. Ya, silakan yang mau baca. Ustaz. Pak Gunarso silakan. Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Aniyatu salasu darajatin. Ingkanat as-salatu fardon. Wajaba qasdul fi'li wa ta'yini wa fardiyati wa ingkanat nafilatan. Muwaqatatan karotibatin awdati sababin. Wajaba qasdul fi'li wa ta'yini. Faslun fasal. Faslun fasal aniyatu adapun niat adalah salasu darajatin. Ada 3 derajat. Kanat jika kanat adalah as-sholatu sholat fardon. Fardu jika sholatnya adalah sholat fardu. Wajaba maka wajib qasdul fi'li menyengaja perbuatan. Wata ini dan menentukan jenis sholatnya. Wal fardiyati dan menyengaja kefarduan sholat. Iya, bagus. Wa in dan jika kanat adalah sholatnya nafilatan sunnah muwaqatatan yang memiliki waktu karotibatin seperti sholat rawatib atau
atau dadi memiliki sababin sabab, maka wajib qasdul fi'li menyengaja perbuatan, wa ta'yini dan menentukan jenis sholat. Iya, bagus. Coba kita perhatikan di sini an-niyatu salasu darajatin. An-niyatu kenapa dibaca an-niyatu, Pak? Mubtada, Mubtada, bagus. Ya, kalau mubtada hukumnya apa? Rofa. Rofa. Rofa itu apa? Toma. Toma. Akhirnya ya. Bagus. Salasu kenapa dibaca salasu, Pak? khobar, Khobar, bagus. Khobar hukumnya apa? Rofa. Rofa itu apa? Toma. Toma. Kenapa tidak tanwin? Salasun. karena hukumnya haram tanwin. Karena apa? Apa ya? Salasu darajatin. Ini namanya susunan apa? Idofa. Idofa, bagus. Idofa itu terdiri dari Mudhof dan itu. mudhof dan mudhof ilaih. Salasu itu apa? Mutof. Mudhof. Mudhof atau mudhof ilaih? Mutof. Mudhof. Mudhof ya. Ya, mudhof. Coba kita lihat lagi itunya apa namanya? Nazomah ya. Nazomnya. Nazomnya dilihat lagi. Nazom tentang nahwu. Susunan dua isim atau lebih, pertama mudhof, kedua mudhof ilaih. Mudhof haram tanwin dan al, mudhof ilaih i'rabnya jar, ya. Ibnu Zaidin anak Zaid. Ibnu mudhof, Zaidin mudhof ilaih. Abdullahi hamba Allah. Abdu mudhof, Allahi mudhof ilaih. Tuh. Belum nemu Pak Ustadz yang mana ya? Apa? Mutof ilaih itu ya nazomnya. Nah, ini. Apa ya? 98. Nih. Sudah? Kelihatan? Iya, ya. Susunan dua isim atau lebih, pertama mudhof, kedua mudhof ilaih. Mudhof haram tanwin dan al, mudhof ilaih i'rabnya jar. Ibnu Zaidin anak Zaid. Ibnu mudhof, Zaidin mudhof ilaih. Abdullahi hamba Allah. Abdul mudhof, Allahi mudhof ilaih. Oke, itu ya. Jadi balik lagi ke tadi ya. Balik lagi ke slide-nya. Nah. Oke. Mana tadi? Salasu darajatin. Ya, salasu darajatin ini susunan idhofah. Ya. Salasu mudhof, darajatin mudhof. Kalau dalam bahasa Arab, angka dengan kata benda setelahnya dari 3 ke 10 itu susunannya idhofah. Ya. Salasu darajatin, arba'u darajatin, khamsu darajatin. Itu susunannya idhofah. Jadi kalau kita mau ya, 3 sampai 10. Kalau kita mau bilang saya punya 3 rumah. Nah, itu nanti 3 rumah itu susunannya idhofah. Saya punya 3 mobil, saya punya 3 buku, saya punya 3
apa gitu ya, itu susunannya idhofah. Ya, sedangkan kalau dari 11 sampai kalau tidak salah sampai 100 itu susunannya bukan idhofah. Susunannya tamyiz ya. Susunannya tamyiz nanti. Tamyiz itu nanti insyaallah ada pelajarannya. Oke. Salasu, kenapa dibaca salasu? Jalan mudhof. Mudhof. Salasu, kenapa dibaca salasu? Khobar, karena khobar. Nah, dia dibaca dhammah karena khobar. Kenapa tidak tanwin? Karena Karena mudhof. susunan mudhof. Karena mudhof. Karena dia sebagai mudhof. Darojatin, kenapa dibaca darojatin? Mudhof ilai. Mudhof ilai hukumnya apa? Hukumnya jar. Ya, ya kasroh akhirnya. Darojat. Darojat itu isim apa namanya? Darajat. Makrifat. Kalau ada alif ta, akhiran alif ta itu isim apa? Oh, Mana? Jama' mu'anas salim. Jama' mu'anas. Jangan mana saja. Ya. In, kenapa dibaca in? Huruf ya. Ya, karena dari sononya in, artinya Jika. ya. Kenapa nggak dibaca inna? Karena setelahnya fiil. Kalau setelahnya fiil maka in. Kalau setelahnya isim kata bunda maka inna. Ya, kanat itu kan fiil. Nih, ciri-cirinya itu akhirannya sukun ini. Kalau akhiran sukun itu fiil. Tak sukun. Kalau ada kata akhirannya tak sukun itu fiil. Kana memang fiil. Kana adalah as-sholatu. Kenapa dibaca sholatu? Mubtada. Bukan. Enggak. Ini isimnya kana. Karena Isimnya kah? Kana. Ya. Seperti mubtada, asalnya memang mubtada dia. Ya. As-sholatu fardhon. Fardhon, kenapa dibaca fardhon? Ini khobarnya kah? Khobarnya kana. Karena khobarnya kana. Nah, ini belum tentang kana dan isim kana dan khobar kana, insyaallah nanti kita pelajari. Isim kana dan khobar kana. In kanat as-sholatu fardhon, jika sholatnya adalah fardu, ya, jika sholatnya adalah fardu, wajaba, maka wajib, ya. Kalau ada in maka nanti butuh maka. Makanya di mana? Biasanya di fiil kalau ada fiil. Gitu. Iya. Kalau nggak ada fa-nya berarti pakai fiil. Ini jawabnya. Maka wajib, wajaba maka wajib. Ini fiil madhi. Polanya fa'ala. Wajaba, wajib. Kalau wajibun ini isimnya. Isim fa'ilnya wajibun. Wajaba fi'il madhi. Wajaba wajib. Apa yang wajib? Qasdul fi'li. Qasdu dari kata qasoda. Qasdu itu masdar dari kata qasoda. Qasdu kenapa dibaca qasdu? mudhof ya. Ya, dia mudhof. Ya, kemudian dia itu masdar ya. Dibaca qasdu karena masdar, pola masdar. Fa'lan. Qasdu al-fi'li. Kenapa dibaca fi'li? mudhof ilaih. Mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih itu hukumnya kasroh. Jar. Iya. Kalau ini mudhof, mudhof itu ini dhamma karena dia fa'ilnya wajaba. Fa'ilnya wajaba. Wajaba wajib. Apa yang wajib? Qasdu, menyengaja, al-fi'li pekerjaannya. Kita harus berbagi dengan Wajib menyengaja perbuatan. Ya. Nah, kayaknya kita perlu ke ini nih, nazum tadi nih, ulangi lagi ya. Tentang kalimat. Coba. Biar jelas. Nah, kalimat ini kita ulangi lagi tentang kalimat.
Terus. Macam kalimat ada dua. Kalimat ismiyah, kalimat fi'liyah. Kalimat ismiyah mubtada khabar. Kalimat fi'liyah fi'il fa'il. Zaidun talibun Zaid siswa. Zaidun mubtada talibun khabar. Ja'a Zaidun Zaid datang. Ja'a fi'il Zaidun fa'il. Ya. Jadi kalimat ada dua macam. Dalam bahasa Arab ada dua macam kalimat. Pertama kalimat ismiyah. Kedua kalimat fi'liyah. Kalimat ismiyah itu kalimat yang didahului dengan isim. Ya, susunannya adalah mubtada dan Khabar. khobar. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia namanya subjek dan predikat. Ya. Sebuah kalimat dikatakan kalimat sempurna kalau sudah terdiri dari subjek dan predikat. Dalam bahasa Arab juga sama. Sebuah kalimat dikatakan sempurna kalau sudah ada mubtada dan khobar. Ya. Tapi terkadang dalam bahasa Arab istilahnya bukan mubtada khobar, tapi fi'il fa'il. Kalau jenis kalimatnya kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah itu kalimat yang didahului fi'il. Contohnya doroba zaidun. Doroba memukul zaidun zaid. Doroba fi'il zaidun fa'il. Doroba fi'il zaidun fa'il. Doroba kata kerja zaidun subjek atau pelaku. Cara menerjemahkannya dahulukan fa'ilnya dulu. Ya, terjemahkan subjeknya dulu. Doroba zaidun, Zaid memukul. Ja'a zaidun, Zaid datang. Iya. Kalimat fi'liyah ini yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Yang ada kalimat ismiyah. Jadi kalau kalimat fi'liyah ini kadang harus tahu mana subjeknya ya. Subjek itu akhirannya dhammah, ciri-cirinya. Zaidun, akhirannya dhammah atau dhammatain. Zaidun. Jadi nggak boleh doroba zaidan. Tidak boleh. Kalau doroba zaidan, zaidan jadi objek. Ya, memukul Zaid. Oke, lanjut ya. Mubtada adalah isim ma'rifat di awal kalimat. I'rabnya rafa. Zaidun talibun Zaid siswa. Zaidun mubtada akhirnya dhamma. Mubtada adalah isim ma'rifat. HP siapa ini? Ini terus. Ya, mubtada adalah isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu isim yang sudah tertentu. Ya, seperti isim yang awalannya al, yang berawalan al ya, atau isim yang menjadi nama, itu isim ma'rifat. Isim ma'rifat di awal kalimat. Syaratnya mubtada itu di awal kalimat. I'rabnya rafa, akhirannya dhamma. Zaidun talibun Zaid siswa. Zaidun mubtada akhirnya dhamma gitu. Walaupun sebenarnya mubtada itu ada dua macam, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau mu'rab tadi contohnya Zaidun talibun atau Zaidun doroba. Ya, kalau yang mabni, kalau mubtadanya berupa isim mabni, contohnya hadza Zaidun. Ini adalah Zaid. Nah, hadza ini mubtada. Ya, kalau berupa isim mabni maka tidak ada tanda dhammah. Kalau mubtada berupa isim mabni.
Lanjut. Khobar. Khobar adalah menerangkan kepada mubtada, i'rabnya rafa. Zaidun talibun, Zaid siswa, talibun khobar, akhirnya dhamma. Ya, khobar itu predikat dalam bahasa kita. Dia itu menerangkan mubtada. Ya, mubtada saja tidak cukup, harus ada keterangan. Ya, namanya khobar. Zaidun talibun, Zaid adalah siswa. Kalau Zaidun saja ya belum menjadi kalimat. Ya, harus ditambah keterangannya. Talibun khobar. Akhirnya dhamma. Khobar ini hukumnya akhirnya dhamma. Nah, coba kita ke ini, kana ini, inna. Kana ya, kana. Kana, isim kana dan khobar kana. Kana memasuki kalimat ismiyah, isimnya rofa, khobarnya nasab. Kana Zaidun taliban, Zaidun isimnya, taliban khobarnya. Kana memasuki kalimat ismiyah, isimnya rofa, khobarnya nasab. Kana Zaidun taliban, Zaidun isimnya, taliban khobarnya. Gitu. Ya, ini kana. Nah, coba kita balik lagi ke tadi, ingkanat as-sholatu fardhon. Inkanat. Coba perhatikan. Kanat, nah ini kanat itu sama dengan kana. Ya. Kanat itu kan butuh isim dan khobar. Isimnya kana dan khobarnya kana. Khobarnya, isimnya kana di sini adalah as-sholatu. Sholatu ini isimnya kana atau asalnya mubtada. Fardhon ini khobarnya kana. Nah, hukumnya isim kana itu rofa. Hukumnya khobar kana nasab. Nasab itu fathah, rofa itu dhamma akhirnya. Gitu. Makanya di sini as-sholatu akhirnya dhamma. Ya. Fardhon, fardhon itu khobarnya, maka fathah. Gitu. Asal kalimatnya itu as-sholatu fardun. Sholat adalah fardu. As-sholatu fardun. Fardun. Gitu. As-sholatu fardun. Sholat adalah fardu atau wajib. Kemasukan kana, didahului kana. Kanat as-sholatu fardun. Jika sholatnya adalah fardu. Kenapa nggak langsung aja? Ini sholatu in as-sholatu fardun gitu. Kan bisa aja kayak gitu. Karena dalam bahasa Arab itu in tidak masuk ke isim. In ya, setelahnya itu fi'il, makanya harus disisipi dengan kata kanat gitu. Sisipi dengan kata kanat. Wajaba qasdu al-fi'li. Wajaba ini apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi itu butuh fa'il. Fa'ilnya adalah qasdu. Wajaba wajib. Apa yang wajib? Nah, butuh apa? Apa yang wajib? Adalah qasdu al-fi'li. Menyengaja perbuatan. Ini mudhof ilaih. Wat ta'yini, dan
Tentukan. menentukan. Kenapa kasroh? Kenapa dibaca ta'yin? Atau Karena ada Karena berpatok. jamak isim Atof, tasniah ya. Atau atof ini wawu, atof ke sebelumnya al-fi'li. Sama-sama kasroh. Kenapa dibaca ta'yin? Nah, kalau ta'yin ini masdar dari ayyana yu'ayyinu ta'yin. Ayyana yu'ayyinu ta'yin. Gitu. Kalau al-fi'al ini masdar dari fa'ala. Fa'ala yaf'alu fi'lun atau fi'lan. Ini masdarnya fi'al. Kalau ini masdarnya ta'yin. Kalau ini qasdun. Qasd. Masdar semua ini. Tiga-tiganya masdar. Menyengaja perbuatan dan menyengaja penentuan. Ya. Wal fardiyati, fardiyah. Ini dikata fardun, kemudian ditambah ya nisbat. Fardun asalnya artinya fardu, kalau fardiyah kefarduan. Kefarduan. Nah, kenapa ti akhirnya kasroh? Karena Atof juga sama. Wa in kanat nafilatan. Kenapa dibaca kanat? karena Dan jika adalah sholat, nah ini kembalinya ke sholat. Sholat itu kan mu'annas. Ya. Tak ini artinya dia perempuan. Kalau tak mati ini dia perempuan. Jika adalah sholat, nafilatan sunnah. Jika keberadaan sholatnya adalah sunnah. Ini khobarnya kana. Khobarnya kana itu nasol. Nafilah, nafala dari kata nafala. Nafilatan artinya sunnah. Jadi sunnah dalam bahasa Arab itu bahasanya banyak. Ada nafilah, ada mustahab, ada mandub, ada sunnah. Gitu. Wa in kanat nafilatan, dan jika sholatnya adalah sunnah muaqqatatan, ya, yang memiliki waktu. Dari kata waktun. Jadi muaqqata, waqqata yuwaqqitu. Ya. Yang di waktu, memiliki waktu. Ini namanya naat ya. Sama-sama tan fathatain. Nafilatan muaqqatatan. Nah, ini namanya naat. Naat itu apa? Kata sifat. Kata sifat yang menjelaskan kata sebelumnya. Buku yang baru. Nah, buku itu dijelaskan, diberi sifat kata baru. Nah, itu namanya naat. Naat itu kata sifat. Nafilatan, sholat sunnah, muaqqatatan yang berwaktu. Yang memiliki waktu. Ka rotibatin. Ka artinya seperti, rotibatin, sholat rawatib. Seperti sholat rawatib. Rawatib itu jamak dari rotibah. Ya. Rotibatin. Kenapa tin? Karena ada ka. Ka ini sebenarnya sama seperti huruf jar. Ka itu seperti huruf jar. Seperti huruf jar. Ka kalau di depan artinya seperti. Au zati. Zati itu artinya pemilik. Zatun. Seperti zu. Zat pemilik. Ya, atau memiliki. Zatu artinya pemilik. Zati sababin, pemilik sebab. Sholatnya itu sholat yang memiliki sebab. Kenapa ti? Karena dia atof ke mana? Karotibatin. Oh, ini harusnya atofnya bukan ke sini. Atofnya ke muaqqatatan. Ya, jadi zata jadinya. Zata sababin. Sholat sunnah yang
memiliki waktu atau sholat sunnah yang memiliki sebab. Zata harusnya. Zata sababin. Kenapa dibaca bin sababin? Sababin karena ada huruf atop. Kan? Sunan Masdar. mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih, bagus. Zata sababin itu susunan idhofah. Ya. Zata sababin. Sholat yang memiliki sebab. Wajaba. Nah, kenapa dibaca wajaba? Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi butuh fa'il. Fa'ilnya mana? Osdu. Osdu. Bagus. Kenapa tidak tanwin? Karena mubtada. Kabar ya. Karena mudhof. 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 Al-fi'li. Kenapa fi'li? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Wa ta'yini. Kenapa ni? Ta'yini. Top. Atau. Bagus. Ya, kalau ta'yin ini masdar dari ayyana yu'ayyinu ta'yin. Makanya bacanya ta'yin. Masdar dari ayyana yu'ayyinu. Itu. Wajaba qasdul fi'li wa ta'yini. Coba selanjutnya. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan. Nah, mutlaqah itu kebalikannya muaqqatah. Kalau muaqqatah kan memiliki waktu. Kalau mutlaqah berarti apa? Tidak memiliki memiliki. waktu. Iya, Kapan saja. iya. Sholat sunnah yang kapan saja boleh kita lakukan. Kita sekarang boleh sholat sunnah, namanya sholat sunnah mutlak. Iya, sholat sunnah mutlak. Saya niat sholat sunnah mutlak 2 rakaat, boleh. 100 rakaat, boleh. Silakan. Ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12 sampai 1000 rakaat pun boleh. Itu namanya apa? Sholat sunnah mutlak. Tidak dibatasi dengan waktu, kecuali waktu-waktu terlarang seperti habis asar atau habis subuh, ya, atau ketika matahari terbit atau terbenam, itu tidak boleh sholat sunnah mutlak. Wajaba qasdul fi'li faqat. Ya, faqat itu apa? Faqat artinya apa? Misah ya. Only. Only. Hanya saja, ya. Faqat itu artinya saja atau hanya. Oh, only tadi bahasa Inggris pakainya only. Keder saya only siapa? Iya. Wajib menyengaja perbuatan saja. Only. Only. Jika sholat sunnahnya adalah mutlak, ya, ini mutlakotan sebagai naat ya, naat dari nafilah. Nafilah ini khobarnya karena al-fi'lu usolli. Nah, apa yang dimaksud dengan perbuatan? Al-fi'lu adapun al-fi'lu usolli adalah kata usolli. Nah, ini kalau kita meniat sholat kan biasanya ada usollinya. Usolli fardhu az-zuhri gitu kan. Usolli. Nah, kata-kata usolli itu sedang meniatkan pekerjaan. Saya sholat gitu. Bukan saya sedang ihram, bukan saya sedang puasa, saya sedang haji, tidak, tapi saya sholat, sedang mau ibadah sholat. Ya. Jadi yang dimaksud dengan al-fi'lu, kata pekerjaan tadi, meniatkan pekerjaan adalah usolli, saya sholat. Wa ta'yinu adapun maksud dari ta'yin, apa itu ta'yin? Adalah zuhron au asron, ya, yaitu menentukan jenis sholatnya. Usolli fardhu zuhri gitu ya. Zuhur, kata-kata zuhur ini adalah apa? Ini adalah ta'yin, menentukan jenis sholatnya. Wal fardiyatu adapun maksud dari fardiyah, apa itu fardiyah?
Fardon adalah kata-kata fardu. Nah, kalau kita niat usolli fardhu zuhri, berarti tiga-tiganya sudah dapat. Berarti tiga-tiganya sudah dapat. Usolli fardhu zuhri. Setelahnya itu tidak wajib, ya. Setelahnya itu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin itu tidak wajib. Ya, yang wajib Oh, itu gitu, 3 Pak. tadi aja. Oh gitu. Iya, Fardon. fardhon. Tat, maaf Tat. Ya. Kalau niatnya itu kan wa talafutu kan sunnah, nggak dibaca juga nggak apa. Kalau langsung di hatinya udah niat, sholatnya gimana Tat? Boleh ya? Saya Boleh. nggak baca usolinya kan mau Apa-apa. masuk kan ketinggalan kita tuh mesti langsung Allah Akbar aja gitu. Iya, nggak apa-apa. Oh, Yang Pak. penting kan di dalam hatinya hadir. Oh gitu. Oke, oke. Hmm. Baik-baik. Mm-mm. Oke. Coba siapa yang mau baca ini? Wa ingkanat nafilatan mutlaqatan. Ingkanat nafilatan mutlaqatan. Silakan. Bu Eli mau baca? Coba saya coba ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkanat dan jika kanat adalah nafilatan sunnah mutlaqatan mutlak kapan saja wajibam wajib qasdul fitli menyengaja perbuatan saja fakot saja Ya. al fi'lu perbuatan tersebut adalah usolli yaitu usolli ya begitu. Iya. Watayinu dan menentukan zuhur ya Pak ya. Iya, zuhur. Atau asron atau asar. Iya. Wa fardiyatu dan fardunya. Adapun fardu, kata maksud dari fardiyah. Oh, adapun maksud dari fardiyah. Fardiyatun adalah maksud dari fardiyah. Fardon. Oh, al-fardiyatu adalah maksud dari fardunya, fardon. Al-fardiyatu fardon. Iya. Dan kefarduan dari fardunya. Iya. Maksud dari fardiyah adalah lafadz fardon. Ketika niat itu. Iya. Gitu ya. Baik, selanjutnya ini syarat-syarat takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Perhatikan cara bacanya. Faslun syurutu takbiratil ihrami sittata asyrata. Syurutu takbiratil ihrami sittata asyrata. Antaqa'a halatal qiyami fil fardi wa antakuna bil arabiyati wa antakuna bilafzil jalalati wa bilafzi akbaru wa bilafzi akbaru wa tartibu baina al-lafdhataini. Setengah dulu ya. Wa tartibu baina al-lafdhataini. Segini dulu. Oke. Segini dulu. Syurutu takbiratil ihrami. Adapun syarat-syarat takbiratul ihram. Sittata asyrota adalah 16.
Ya, takbiratul ihram saja syaratnya sampai 16. Sobat. Oh gitu. Iya, ini harus hati-hati. Jangan sampai salah takbiratul ihram. Takbiratul ihram Iya, itu iya. kan rukun kan? Iya. Rukun. Yang pertama bahwa taqa'a terjadi. Waqa'a yaqa'u. Waqa'a yaqa'u itu artinya terjadi atau jatuh. Terjadi. Waqa'a yaqa'u. Nah, ini ada maka akhirnya jadi fathah. Taqa'a. Kenapa awalnya tak? Karena dia kembalinya kepada takbiratul ihram muannas. Ya. Oh, iya. Karena muannas jadi pakai tak. Taqa'a terjadi. 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 Tak itu kembalinya ke takbiratul ihram. Loh. Karena dia muannas. Kenapa fathah akhirnya? Karena ada huruf nasab an. Antaqa'a bahwa takbiratul ihram terjadi halatal qiyam ketika berdiri. Halata ini dzaraf zaman ya, halata dzaraf zaman. Halata ketika berdiri, halatal qiyami ketika berdiri. Jadi takbiratul ihram itu harus dilakukan ketika kita berdiri. Allahu Akbar. Jangan kita belum berdiri, masih setengah berdiri udah takbiratul ihram. Allah. Fil fardi di dalam sholat fardu. Nah, kalau sholat fardu harus berdiri. Tidak boleh duduk. Ya, kalau sanggup. Kalau nggak sanggup boleh duduk. Tapi kalau sanggup tapi tidak mau berdiri maka tidak sah. Ya. Wa'an dan bahwa takuna adalah takbiratul ihram. Nah, ini domirnya kembalinya ke takbiratul ihram. Takuna. Ya, tak. Yang dimaksud takuna di sini siapa? Yaitu takbiratul ihram, muannas ya. Sama seperti taqwa. Kenapa akhirnya fathah? Karena ada an. Ini an. Wa antakuna dan bahwa adalah takbiratul ihram bil arabiyati dengan bahasa Arab. Arabiyah artinya apa? Bahasa Arab. Tidak boleh Allah Maha Besar. Nggak boleh. Ya. Pakai bahasa Jawa juga nggak boleh. Allah apa? Maha Agung. Maha Agung kan bahasa Indonesia. Bahasa Jawanya apa? Allah apa ya? Ageng sangat. Gede banget. Allah nggak boleh pakai bahasa selain bahasa Arab. Harus pakai bahasa Arab. Wa an takuna wa an dan adalah takuna. Wa an dan bahwa takuna adalah takbiratul ihram. Ya. Ada awalan ta berarti yang dimaksud adalah takbiratul ihram muannas. Akhirnya fathah karena ada an. Bilafdil jalalati dengan lafaz jalalah. Jalalah itu Allah, lafaz Allah. Jadi Allahu Akbar. Tidak boleh Ar-Rahmanu Akbar. Nah, boleh. Allah atau Ar-Rahimu Akbar. Walaupun yang dimaksud Allah. Tidak boleh diganti dengan lafaz lain. Wa bilafzi akbaru dan dengan lafaz akbaru. Allah disambung dengan akbaru. Ya. Tidak boleh dengan Allahu a'zam. Nah, walaupun artinya sama. Tapi tidak boleh. Allahu akbar. Gitu. Tidak boleh Allahu a'zam. Tidak boleh. Wa tartibu dan berurutan bainal lafdzataini antara dua lafaz. Urut. Jadi harus Allah dulu baru akbar. Boleh enggak akbarullah? Nggak boleh. Tidak boleh. Harus urut. Ya, harus urut. Tuh. Silakan yang mau baca. Coba ya Ustaz. Ya, Pak Marto. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu takbiratil ikhrami sitata asyarata.
Angtako'a halatal qiyami fil fardi wa angtakuna fil arabiyyati wa angtakuna bilafdil jalalati wa bilafdi akbaru wa tartibu bainal lafzataini. Itu Ustaz. Ya, bagus. Faslun, ini pasal menerangkan syurutu takbiratul ikhrami. Ada takbiratul ikhrami. Adapun syarat-syarat takbiratul ihram sitata asyarata adalah 16. Antakoa halata antakoa terjadi halatal qiyami. Halata tadi apa ya Pak Ustaz? Ketika berdiri fil fardi dalam sholat fardu. Terus. Wa antakuna dan ada takbiratul ihram gitu ya. Fil arabiyati dengan bahasa Arab. Bagus. Wa antakuna dan ada takbiratul ihram bilafzi dengan lafaz jalalati, lafaz Allah, wa bilafzi akbaru dan melafaz dengan akbaru, lafaz akbaru. Ya, bagus. Wa tartibu dan tertib atau berurut-urut. Bainal lafdzataini, kedua lafaz tersebut. Allahu Akbar. Di antara kedua lafaz Allahu Akbar gitu. Bagus, mumtaz. Terima kasih Ustaz. Ya, yang lain silakan. Satu lagi. Coba Pak Ustaz, saya Pak Ustaz. Silakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu takbiratil ihram ikhrami sitata asyrota an taqa'a halatal qiyami fil fardu. Fil fard ada huruf jar. Fil fardi wan takuna bil wa an takuna bil arabiyati wa an takuna bil fizil jalalati bilafzil jalalati wa bilafzi akbaru wal tartibu tartib ya. Wal tartib baina al lafzotaini. Oh ya, lafzotain. Iya, bagus. Faslun, pasal syurutu takbiratul ihrami. Takbiratil ihrami, syarat takbir
ihram, takbir ihram, Takbiratul ihram. takbir is apa sih? Aduh kok jadi saya susah ngomongnya. Takbiratul ihram kan bahasa kita, Bu. Iya bahasa Indonesia. Mm-mm. Syarat Takbiratul ihram. ihram ada 16. Bagus. Antaqa'a halatal qiyami. Apa ya? Saat ya, Hmm. saat berdiri. Taqo'a apa artinya? Qo'a saat takbiratul ihram Terjadi saat berdiri, ketika Ya. berdiri. Ya. Ketika berdiri fil fardu. Ada fi. Kalau ada fi berarti Fil fardi bagus. dalam sholat fardu. Takbiratul ihram berdiri pada saat sholat fardu. Wa takuna dan takuna bil arabiyatihi. Harus dan takbiratul ihram dengan mengucapkan bahasa Arab. Bagus. Antakuna dan takbiratul ihram bilof zil jalalati. Bilof zil jalalati. Bagus. Dengan lafal Allah. Ya, bagus. Bilof zil akbaru. Dengan lafal akbaru. Wal tartibi wal tartibu bainalof zotaini bainal lob zataini. Terus. Dengan tertib di antara dua lafal kedua lafal tadi. Iya, bagus. Allahu Akbar. Bagus. Ya, sekarang kita bahas ya. Udah lumayan bagus, mulai bagus. Syurutu. Coba, kenapa dibaca syurutu? Mubtada. Karena mubtada. Karena mubtada. Jadi hukumnya mubtada apa? Rofa itu apa? Doma akhirnya. Itu ya. Nah, ini syurutu jama dari apa? Taksir. Ya, taksir dari asrotu ya. Syartun satu syarat, kalau dua syartoni, kalau tiga ke atas syurutun. Iya. Kenapa tidak tanwin syurutun? Susunannya mudhof itu. Bagus, mudhof karena mudhof. Bagus. Takbiroti. Kenapa dibaca takbiroti? Mudhof ilaih itu hukumnya haram tanwin dan al. Mudhof ilaih. Kasroh. Sorry, maaf. Ya, dia juga sebagai mudhof juga. Karena setelahnya juga mudhof ilaih lagi. Takbiratil ihrami. Kenapa dibaca ihrami? Mudhof ilaih lagi ini. Ya, jadi ini mudhof, takbiroti ini mudhof dan mudhof ilaih. Ya, kedudukannya dua. Makanya dia tidak tanwin, tidak al, dan dia harus kasroh akhirnya. Al ihrami ini mudhof ilaih, maka akhirnya kasroh.
bagus. Sittata asyrota. Kenapa dibaca sittata asyrota? Karena bilangan ya. Karena Bilangan. Bagus. Bilangan 11 sampai 19 itu ya. 19. Itu hukumnya fathah Fathah. akhirnya. Padahal dia kedudukannya sebagai apa? Mutada. Khobar ya. Khobar. Khobar. Bagus. Syarat-syarat takbiratul ihram ada 16. Nah, 16 ini sebagai khobarnya. Khobar. Ya. Penjelas atau keterangan untuk mubtada. Gitu. Antaqa'a. Kenapa dibaca an? Huruf ya. Huruf, iya. An itu dia artinya bahwa, bukan an. Kalau an pakai ain. An itu kalau setelahnya itu isim berarti anna, biasanya dibacanya anna. Oh, Sungguh. Setelahnya an di sini kan apa? Fiil ya. iya. Ini kan bukan isim nih. Maka dia bacanya an saja. Karena an itu masuk ke fiil. Kalau anna tidak. Anna, inna itu tidak masuk ke tidak masuk ke fiil, masuknya ke isim. Antaqa'a, an bahwa taqa'a terjadi. Ya, taqa'a terjadi. Kenapa dibaca taqa'a? Taqa'a. karena ada an. Ya, karena ada an, ini huruf nasab, maka akhirnya fathah. Ya. Karena dia fi'il mudhari kalau sebelumnya ada huruf nasab maka dibaca fathah. Nah, ini dari kata apa? Taqa'a, waqa'a. Dari kata waqa'a yaqa'u. Ya, waqa'a yaqa'u. Awalannya ta, diganti ta karena dia subjeknya adalah muannas. Subjeknya adalah takbiratul ihram. Ya, bahwa takbiratul ihram terjadi gitu. Jadi ini sudah mengandung subjeknya. Taqa'a itu sudah mengandung subjek. Takbiratul ihram terjadi halatal qiyami. Kenapa dibaca halata? Khobar. Mudhof ya. Halata. Ketika. Oh, ketika mengano. Benih. Zaman. Dorof zaman. Dorof zaman ya. Dorof zaman. Dia itu masuk ke dorof zaman. Cuma yang kita hafalkan tidak masuk ya. Nah, keterangan waktu. Dorof zaman hukumnya apa? Benih. Hukumnya fathah. Kalau dorof itu setelahnya pasti apa? Isim. Fi'il. Setelahnya dorof. Fi'il ya? Enggak. Setelahnya apa? Mudhof Mudhof ilaih. Oh itu ya. Makanya setelahnya dibaca al-qiyami. Ya, al-qiyami. Qiyami sendiri dari kata apa? Koma. Bagus. Fi'il madinya koma. Koma yakumu qiyaman. Koma yakumu qiyam. Qiyam itu masdar, artinya berdiri. Fil fardi. Kenapa dibaca fil fardi? Ada huruf jar kan fi. Iya, karena ada fi maka hukumnya apa setelahnya? Kasroh. Kasroh akhir fardi. Iya. Kalau fardi ini jamaknya apa? Fardun. Jamaknya apa? Furud. Furud, bagus. Sama seperti syartun. Syurut. Wa'an. Iya. Wa'an atau wa'anna? Wa'an. Setelahnya fi'il atau isim? Fi'il. Takuna. Jadi bacanya wa'an. Takuna. Kenapa dibaca takuna? Akhirannya Akhirannya huruf isim domir ya. Nih, taknya.
Gitu Ada ya. aneh. Karena ada an ini loh. Oh, Sama seperti antakoa. Gitu. Iya, takunu. Asalnya takunu. Jadi takuna. Karena ada an. Oh, gitu. Ya. Takuna. Asalnya kana. Kana yakunu. Kenapa ya-nya diganti ta? Karena subjeknya Takbiratul ihram. takbiratul ihram. Mu'annas ini. Tak, awalan tak itu juga menunjukkan mu'annas. Tidak hanya kamu. Bil arabiyati. Kenapa bil arabiyati bacanya? huruf jar. Karena ada huruf B, jar. Di. Arabiyah. Ya, kalau Arabun itu orang Arab. Kalau Arabiyah bahasa Bahasa Arab. Arab. Ya. Atau ditambah al-lughah. Al-lughatu al-arabiyatu. Iya, Artinya bahasa Arab. Iya. Tapi kalau al-arabiyah saja ini sudah mafhum. Ngambil lughatul arabiyah gitu tadi. Iya. Kalau mau lengkapnya bilighatil arabiyah. Tapi kalau al-arabiyah saja itu sudah mafhum. Orang Arab sudah paham. Udah paham ya. Dengan bahasa Arab. Wa'an atau wa'ana? Waan. Kenapa? Huruf ya. Setelahnya fi Fi'il. takuna. Nah, takuna itu kan fi fi'il. Kenapa dibaca na? Karena ada anak. Bagus. Kenapa awalannya tak? Kembali ke Ihram. Ya, karena kembalinya ke takbiratul ini. mu'anas. Mu'annas. Mana? Bilafzi. Kenapa bilafzi bacanya? Karena Bi. nah, Bila. Bi. Karena ada bi. Makanya dibaca Kasroh. Kenapa tidak tanwin? Bilafzin. Jar Karena kasroh. mudhof. Mudhof, bagus. Iya. Bilafzi, mudhof. Setelahnya Ati. jalalati. Nah, ini susunan apa? Mudhof ilaih. Ya, bagus. Wa bilafzi. Kenapa dibaca bilafzi? Ada ajalalati. Dari Ada ajalalati. bi. Karena ada bi. Akbaru. Baru. Kenapa dibaca akbaru? apa ya? Tak ada. Kalau ini mudhof ilaih sebenarnya, mudhof ilaih. Cuma dia tidak terpengaruh. Mudhof ilaih yang tidak terpengaruh karena dia sedang menceritakan kata akbaru. Ya. Jadi sedang menceritakan kata akbaru. Karena takbiratul ihram kan bunyinya kan Allahu akbaru gitu. Jadi dia sedang menjelaskan kata akbaru, makanya ketika masuk ke kalimat tidak berpengaruh. Gitu. Ya, karena dia sedang diceritakan. Jadi asalnya itu wabilafzi akbari begitu. Tapi karena dia itu sedang diceritakan, nah, maka tidak dipengaruhi dengan i'rabnya. Wat tartibu. Kenapa dibaca tartibu? Atau Kemana? Atau akbaru. akbaru. Atofnya ke awal. Kemana ya? Awal. Surut ya. Di sini. Awal di sini. Ya. Awal di sini ini kan si tata asyar ya. Ikutnya kan ke khobar. Khobar itu kan Rofa. rofa. Jadi ikutnya ke khobar ini. Ikut-ikut rofa. Tartibu dari kata apa? Tertib. Dari kata fi'il madinya apa? Ratibu ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Oh ya. Rattaba yurattibu tartib. Rattaba yurattibu tartib. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Ya. Hasana yuhassinu tahsin. Jawada yujawidu tajwid. Ya. Wahada yuwahidu tauhid. Kabbaro yukabbiru Akbaru. takbir. Kabbaro yukabbiru takbir. Baina. Kenapa dibaca baina?
Huruf antara. huruf. Bukan. Baina, baina. Baina. Ini dorof. Dorof. Oh, huruf. Dorof apa? Huruf zaman. Zaman. Atau ya boleh zaman, boleh makan. Baina di antara al-lafdhatain. Lafzatain. Kenapa dibaca lafdhatain? Dua jamak. Isim tasnia ya. Isim Dorof. tasniyah. Isim tasniyah. Bagus. Isim Ya. tasniyah. Isim tasniyah ciri-cirinya apa? Ya, nun. Ya, Nah nun. ini. Nah ini Ini ada ain. ada yanun ya. Ya. Ya nun. Ya, nun. Ya nun. Asalnya lafdzatun atau lafdzun. Sebenarnya bisa juga bainal lafdhaini, bisa juga. Cuma pengarang kitab menggunakan kata lafdhatain, pakai muannas ya. Nah ini. Wallahu a'lam. Misal. Ya, ini selanjutnya ini buat PR insyaallah. Oh. Wa an la yamudda hamzatal jalalati wa adamu maddibai akbaru wa an la yushaddida al-ba'a La yusyadida. wa an la yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini. Insyaallah boleh. Ada pertanyaan? Ustaz, maaf kalau takbiratul ihram itu harus mengangkat kedua tangannya, posisinya yang diatur dalam fikihnya seperti apa Ustaz? Mohon penjelasannya. Ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan sejajar dengan telinga, ada yang mengatakan sejajar dengan bahu. Ya, tapi itu sunnah. Pada intinya mengangkat adalah sunnah. Yang fardu itu apa? Ucapannya. Mengucapkannya. Mengucapkan Allahu Akbar. Itu yang fardu, yang rukun. Ya. Kalau dia tanpa mengangkat tangan, sholatnya sah. Langsung aja tangannya di perut gitu. Tapi dia bilang Allahu Akbar, itu sah. Oh. Tapi kalau dia mengangkat tangan, tapi tidak mengucapkan, tidak sah. Sah. Tidak. Nah, itu banyak tuh orang sholat tapi takbiratul ihram asal aja weng gitu. Tidak mengucapkan Allahu Akbar. Kalau Ustaz, kalau mengucapkannya tidak bareng dengan angkat tangan, pernah lihat Allahu Akbar, baru angkat tangan gitu, nggak apa-apa ya Nggak Ustaz? apa-apa, iya. Oh, iya. Yang penting kan udah berdiri itu kan? Iya, yang penting ngomongnya ketika Iya. berdiri. Iya. Jangan masih nungging, udah Allahu Akbar. Iya, iya. Gitu. Kalau ngucapnya di hati kan Nggak sah, kalau nggak di hati nggak sah. Harus dilafalkan ya. harus dilafalkan. Oh gitu Pak. Kalau yang usolinya Ustaz harus dilafalkan atau Enggak, itu sunnah. oh, Usoli nggak harus dihafalkan, yang penting di dalam hati ada. udah niat Niat itu di dalam hati. jenis fardunya. Iya, bagus. Ada lagi? Jadi ini kita sekalian ngaji nih. Sekalian ngaji. kalau Allahu Akbar perpindahan itu kan yang dari sujud, misalkan ruku ke sujud Sunnah. itu ucapan takbiratul apa? Takbir intikal namanya, takbir intikal. Takbir perpindahan itu sunnah. Oh sunnah. Iya. Saya harus Pak, jadi suka Perpindahan. Enggak harus. Kirain teh harus. Enggak. Mau ruku, mau i'tidal, mau sujud itu kan ada takbirnya. Itu sunnah. Oh, pergerakan atau perpindahan. Takbir intikal namanya. Intaqala yantaqilu intiqal. Kan kalau kita lihat ke rukun-rukun sholat kan cuma 17. Takbir intikal bukan termasuk rukun. Sunnah.
Nah, yang wajib takbiratul ihramnya ya. Iya, yang pertama kali itu. Tumak nina dan segala macam. Iya. Takbiratul Yang kemarin itu kita bahas. Iya. itu. Oh, yang kemarin enggak ikut. Oh, nggak ikut, Bu. Kalau Bablasan Pak Ustaz enggak? Tidur. Lihat YouTube, Bu. YouTube-nya dilihat. Ah, iya, ada di YouTube. kalau Iya. Nanti takbiratul ihramnya bablasan itu lagi. cuman berbisik bisa Ustaz ya? Hah? Takbiratul ihramnya cuman berbisik. Minimal didengar oleh diri sendiri. Minimal didengar oleh diri sendiri. Oh gitu ya Pak. Terus Minimal. juga ke dalam sholat ya Pak Ustadz. Seperti lafaz dalam sholat harus didengar sama sendiri ya. Iya.